Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Mutmainah Diyaul Aulia dengan NIM 530202100086. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai iman. Apa sih itu iman? Iman adalah percaya, iman adalah kepercayaan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kita sendiri tahu bahwa di dalam agama Islam itu ada yang namanya rukun iman. Jumlahnya adalah 6. Yang pertama iman kepada Allah. Wajib bagi kita untuk mengimani keberadaannya Allah. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, baik itu di bumi maupun di langit. Dan Allah lah yang berhak menghancurkan segalanya. Nah, yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita harus percaya, kita harus iman keberadaan malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Allah menciptakan malaikat itu berasal dari nur atau cahaya. Dan Allah menciptakan malaikat itu beribu-ribu jumlahnya, akan tetapi Allah memberikan keringanan, memberikan rukhsah yang wajib kita ketahui itu hanyalah 10. Yang wajib kita imani hanyalah 10 beserta tugas-tugasnya. Dari beribu-ribu malaikat Allah memberikan rukhsah, yang wajib kita imani hanyalah 10 malaikat. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kita sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk mengimani 4 kitab. Nah, 4 kitab tersebut diturunkan kepada para utusannya Allah masing-masing. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di 4 kitab tersebut yang diturunkan para utusan Allah, kemudian para utusan tersebut menyebarluaskan umatnya di bumi. Untuk apa? Untuk dijadikan pedoman hidup, agar hidup di dunia itu tidak melenceng, tidak terpeleset, untuk lurus di mana harus melangkah, di mana untuk mencari ridha Allah, sehingga nanti di akhirat bisa hidup bahagia. Yang keempat yaitu iman kepada para nabi dan rasul. Sama halnya dengan malaikat, nabi dan rasul itu diciptakan beribu-ribu oleh Allah. 124.000 di antaranya tersebut 313 sebagai rasul. Nah, yang kita wajib imani, yang kita wajib ketahui itu hanyalah 25 nabi dan rasul. Allah juga memberikan kerusuhan, keringanan untuk kita imani terhadap nabi dan rasul. Nah, apa sih perbedaan nabi dan rasul? Nah, nabi dan rasul itu ada bedanya. Kalau rasul itu diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau nabi diberikan wahyu oleh Allah itu untuk para umatnya di bumi. Itu merupakan perbedaan dari nabi dan rasul. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kapan sih hari kiamat terjadi? Hari apa? Tanggal apa? Kapan? Itu kan kita tidak tahu. Walaupun kita tidak tahu, tapi wajib hukumnya untuk kita imani, untuk kita percayai bahwasanya suatu saat nanti akan terjadi hari akhir, hari kiamat. Bahkan tidak ada manusia di bumi satupun tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Nah, malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala di hari tersebut pun tidak tahu kapan dia akan meniup, itu tidak tahu. Kekasihnya Allah, Kanjeng Nabi juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah, tapi Allah menyebutkan bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Jumatnya kapan itu entah, tidak tahu kenapa. Nah, segala sesuatu, segala perbuatan, segala apapun itu yang akan terjadi pasti diawali dengan tanda-tanda, pasti ada tanda-tandanya. Nah, termasuk dengan kiamat juga ada tanda-tandanya.
Di antaranya tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Nah, yang terjadi pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali tanda-tanda kiamat sugro. Salah satunya yaitu wanita berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Maksudnya berpakaian tapi memperlihatkan postur tubuhnya, berpakaian ngepres, bahkan membuka auratnya. Kita sebagai generasi remaja sekarang, jangan sampai kita salah satu dari mereka. Bahkan kita harus meluruskan perbuatan yang melenceng seperti itu. Nah, kiamat kita tidak tahu terjadinya kapan, tapi wajib untuk kita imani bahwa kiamat itu akan terjadi, bahwa kiamat itu bakal terjadi, entah itu kapan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu iman terhadap qada dan qadar Allah. Allah menciptakan takdir yang baik maupun takdir yang buruk kepada umatnya. Kita harus percaya bahwa Allah telah menciptakan takdir. Nah, takdir di sini dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Kalau takdir mubram itu takdir yang tidak bisa diubah, hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi. Contohnya kematian, seorang pun tidak ada yang tahu kapan dia mati, dalam kondisi apa dia mati, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Nah, yang kedua yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu bisa diubah. Contohnya kita ingin menjadi seorang yang pandai dengan cara ikhtiar, diubah dengan cara ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya dengan belajar, dengan giat belajar, berdoa, nah dan sebagainya. Kalau zaman sekarang itu kita di masa-masa remaja kadang itu terlewat di benak kita, siapa jodohku ya? Siapa jodohku, di mana, sekarang sedang apa? Nah, itu kadang-kadang di masa remaja itu terlewat benak seperti itu. Nah, jika kita iman, benar-benar iman di dalam hati kita tentang qada dan qadar Allah itu tidak usah dikhawatirkan. Itu sudah menjadi urusan Allah, itu sudah ada takdirnya. Dan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, ada 4 ketentuan yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bersamaan dengan ditiupnya roh kita. Di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis keempat, bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun, yaitu 4: ajal, amal, rizki, keburukan maupun kejelekan. Nah, berhubung sudah ada takdirnya rizki, kita tidak usah khawatir, aku nggak punya uang, besok rezekiku gimana menjadi orang apa, sukses atau apa. Jika kita sudah iman, benar-benar di hati kita ada iman terhadap takdir Allah, tidak perlu dikhawatirkan mengenai rezeki, mengenai ajal dan sebagainya. Nah, untuk kita imani, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang ya amar ma'ruf nahi mungkar, fastabiqul khairat, dan melakukan hal-hal soleh lainnya agar kita nanti siap ketika hari kiamat sudah datang. Kita siap, kita ada bekal untuk menghadap Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, banyak kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.